Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Mel Cecilia Sakarimasula dengan NIM 210404502033 dari kelas BKB angkatan 2021. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi yang memuat seruan untuk tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus untuk memenuhi ujian tengah semester atau disingkat UTS di mata kuliah pendidikan inklusif. Nah, untuk itu, ayo kita simak video berikut. Adapun yang saya akan jelaskan terkait seruan untuk tidak membeda-bedakan anak berkebutuhan khusus. Nah, sesuai dengan yang tertera pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi, untuk itu pendidikan inklusif ini memiliki tujuan untuk memenuhi semua hak warga negara Indonesia, khususnya anak-anak yang masih berusia wajib belajar, meskipun dengan kondisi yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Jadi, pendidikan ini merupakan suatu hak dasar seluruh manusia dan setiap negara. Jadi, tidak ada pengecualian dalam memperoleh hak tersebut. Nah, tidak hanya anak yang memiliki kesempurnaan fisik dan mental, namun semua anak Indonesia, baik normal maupun memiliki keterbatasan atau yang biasa disebut ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, mereka semua adalah generasi penerus yang akan melanjutkan roda pembangunan di masa yang akan datang dengan semua potensi yang mereka miliki. Nah, untuk itu, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat beragam. Oleh karena itu, sangat tidak dibenarkan adanya diskriminasi di setiap kalangan. Namun nyatanya masih banyak praktik diskriminasi terutama dalam hal pendidikan. Nah, pendidikan inklusif menjawab masalah tersebut, yang mana pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang berkeadilan. Meskipun pendidikan inklusif hingga saat ini masih merupakan sebuah langkah awal dan belum maksimal menerapkannya, kita semua terutama semua pihak yang terlibat dalam pendidikan harus mendukung program pembangunan ini. Jadi untuk itu pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar siswa dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa yang dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali. Nilai penting pendidikan inklusif di sini adalah terciptanya pembelajaran yang ramah bagi semua peserta didik, baik reguler maupun berkebutuhan khusus. Sekolah tidak membeda-bedakan peserta didik. Semua siswa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Jadi, intinya pendidikan inklusif ini bertujuan untuk menarik tangan anak-anak yang merasa dirinya terdiskriminasi pendidikan agar mendapatkan hak yang seutuhnya. Jadi, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Nah, hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berkebutuhan khusus usia dini juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Nah, anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan pengajaran yang benar, maka perlu diperhatikan jenis berkebutuhan khusus ini. Nah, yang pertama seperti tunanetra, anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutuhan penyuluhan atau sebagiannya, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khususnya masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Kemudian ada tunarungu, anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak ada atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantuan dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan inklusif, pendidikan khusus. Nah, kemudian tunalaras,
Nah, anak yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Ada juga tunadaksa, anak yang mengalami kelainan atau cacat menetap pada alat gerak atau seperti tulang, sendi, otot. Nah, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Ada juga tunagrahita, anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, seperti IQ di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Jadi untuk menciptakan sekolah inklusi yang baik, maka semua warga sekolah harus menjunjung serta menghargai setiap orang. Hal ini sesuai dengan konsep kemanusiaan. Untuk itu, sekolah dan guru juga harus melayani anak berkebutuhan khusus dengan baik, memperhatikan hambatan serta memenuhi kebutuhan mereka. Jadi itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.